Saya terdengar ya Bu Neva, Pak Dadan? Kedengar, dengar Bu Oke, Krispa. Alhamdulillah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada kegiatan Focus Group Discussion IKM in Practice episode ke-20 dengan topik Boosting the Students' Critical Thinking Skill Through Narrative Text. Pada kegiatan kita hari ini, saya Krispa Elantara Mudita akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan webinar di sore hari ini. Baiklah, bagi Bapak dan Ibu guru yang mungkin baru saja bergabung dengan Kelas Kreatif Indonesia, selamat datang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kita sudah sampai di episode ke-20, itu artinya kita sudah memiliki beragam inspirasi dan juga motivasi yang diperoleh dari para narasumber-narasumber terdahulu sebelumnya, ataupun pada narasumber hari ini yang bisa kita ATM-kan nih, Bapak dan Ibu, di kelas kita masing-masing, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru datang, atau baru bergabung dengan Kelas Kreatif Indonesia, dapat mengikuti kembali rekaman di episode sebelumnya pada kanal YouTube Kelas Kreatif Indonesia. Di sana sudah ada rekaman-rekaman webinar yang telah diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, Kelas Kreatif Indonesia ini sendiri merupakan sebuah komunitas pendidik yang mana sudah memiliki lebih kurang 1.630 learning partners yang tersebar di seluruh Indonesia, dari berbagai tingkat ya Bapak Ibu, ada guru, ada mahasiswa, bahkan ada guru dan juga dosen. Nah, adapun Kelas Kreatif Indonesia ini sendiri merupakan sebuah komunitas non-profit di mana nantinya dana yang masuk pada komunitas ini akan digunakan untuk
keperluan komunitas, seperti salah satunya adalah menunjang salah satu proyek Kelas Kreatif Indonesia, yaitu Project Books in a Box. Itu merupakan sebuah proyek literasi untuk negeri, di mana nantinya dana yang dihimpun oleh Kelas Kreatif Indonesia ini akan digunakan untuk pengadaan buku-buku cerita yang akan dibagikan ke berbagai sekolah di pelosok Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu guru, di Kelas Kreatif Indonesia ini kita bukan hanya belajar bersama ataupun tumbuh bersama, tetapi juga kita memberikan dampak kepada Indonesia, yaitu untuk meningkatkan literasi anak negeri, begitu. Baiklah, oh ya, saya sampai lupa memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Krispa Ellen Paramudita dan saya adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di SMP Negeri 41 Atap Kerinci. Hari ini, baik, wah saya agak grogi nih sebenarnya. Sedikit grogi nih Bapak dan Ibu. Karena jujur di Kelas Kreatif Indonesia ini sendiri saya masih baru bergabung dan langsung diberi tugas oleh Pak Dadan nih untuk memoderatori kegiatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan sukses sampai akhir ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penting, sesi inti kita pada sore hari ini, saya ingin menyapa dulu Bapak Dadan selaku salah satu founder dari Kelas Kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krispa. Iya, mungkin Bapak ada satu atau dua hal yang ingin disampaikan terkait dengan Kelas Kreatif Indonesia, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung dengan Kelas Kreatif Indonesia ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Krispa. Mohon izin untuk berbagi layar. Selamat sore Bu Neva, Bu Maya. Semoga sehat selalu. Yang pasti bukan wajah baru ya. Ini wajah-wajah lama. Selamat sore Pak Dadan. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat ya Bu Neva, Bu Maya. Ya, sama Pak Dadan juga sehat-sehat. Amin. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Apakah sudah terlihat, Bu Krispa? Sudah, Pak Dadan. Sudah, terima kasih. Selamat datang Ibu dan Bapak yang saya cintai. Selamat datang di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice ke-20. Tidak terasa ya, kita sudah ada di sesi yang ke-20, berbicara atau berdiskusi terkait kurikulum merdeka. Hari ini saya sangat beruntung bertemu kembali dengan Bu Maya dengan topik khasnya beliau tentang critical thinking. Jadi Bu Maya itu membahas critical thinking bukan yang pertama di Kelas Kreatif. Dulu juga pernah di sesi webinar internasional ya Bu Maya dengan Kate. Hari ini juga ada Bu Neva yang akan membahas dari sisi prakteknya seperti apa sih critical thinking menggunakan kurikulum merdeka di lembaga atau di kelas. Oke. Mohon izin berbagi informasi terkait komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Ibu dan Bapak, komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community ya. Kita tidak ada sistem keanggotaan sampai dengan hari ini. Kita konsepnya learning partners, belajar bersama. Di dalamnya ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Dibentuk tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Nah, di 2023 ini di bawah Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Jadi ada terus progres perubahan-perubahan dari Kelas Kreatif. Semoga menjadi atau mengarah ke yang lebih baik ya, memberikan layanan yang lebih baik kepada Bapak dan Ibu semua. Visi dari komunitas ini tentu saja pengembangan profesional secara informal. Kita terdiri dari guru-guru, pendidik, dosen dari berbagai universitas dalam satu WhatsApp group, termasuk mahasiswa juga. Jadi tidak ada batasan ya. Oh ini mahasiswa, oh ini dosen, tidak ada. Kita semuanya kembali ke nol. Kita saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Nah, konsepnya belajar dan berkembang bersama tentu saja dibutuhkan kerjasama ya, karena oleh karena itu saya mengundang rekan-rekan juga untuk menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan Kelas Kreatif. Seperti hari ini
Ada Bu Maya juga di kelas kreatif 1, kemudian Bu Neva kalau tidak salah kelas kreatif 1 atau kelas kreatif 2 juga, kemudian ada Bu Krispa juga dari WA English Club. Kemudian diharapkan para learning partners yang ada di kelas kreatif Indonesia itu menjadi lifelong learner. Jadi belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Membaca teori-teori, strategi mengajar gitu ya. Setiap hari, terutama di weekdays dari Senin sampai Jumat, sehingga kita itu terus terupdate dengan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi. Nah, Ibu Bapak, di tahun 2022 banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, baik dilakukan secara mandiri oleh kelas kreatif ataupun bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lainnya. Tadi Bu Krispa menyatakan ada 1.600 itu khusus untuk WA Group IKM saja. Jadi teman-teman yang tertarik belajar kurikulum Merdeka itu tergabung di WA Group IKM 1 sampai 4 dan itu ada 1.600. Sedangkan untuk seluruh learning partners-nya sendiri kita ada sekitar 7.000 atau 8.000 untuk sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah pengurus yayasan dari kelas kreatif Indonesia. Jadi kami ada sekitar 26 pendidik dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita bergantian gitu ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita bergantian, kemudian kita juga berdiskusi di WA Group dan kita merencanakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, hari ini ada yang menarik nih. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang beruntung, tapi syaratnya harus mengikuti sesi hari ini sampai selesai ya. Jadi nanti akan mendapatkan sebuah buku yang menurut saya itu menarik. Saya tidak tahu isinya, tapi tampaknya mengundang rasa kepenasaran untuk dibaca. Judulnya Bapak Pelajaran Hidup yang Bisa Jadi Tak Sempat Dilisankannya Kepadamu. Gitu ya. Kita lihat nanti isinya seperti apa. Cuman ini menarik sekali kalau dilihat dari judulnya. Kemudian apa yang terjadi di minggu depan? Di minggu depan itu ada 2 kegiatan. Sama seperti minggu ini ada 2 kegiatan. Minggu depan ada No Minder Minder Club. Bagi ibu bapak yang mungkin agak minder untuk public speaking, boleh nanti bergabung di hari Kamis. Kemudian nanti di hari Jumatnya kita ada English webinar juga menggunakan bahasa Inggris full. Tapi kalau untuk public speakingnya menggunakan bahasa Indonesia. Itu saja perkenalannya untuk saat ini. Semoga lancar kegiatannya, Bu Maya, Bu Neva, dan Bu Krispa. Terima kasih. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan yang sudah menyampaikan sedikit mengenai kelas kreatif Indonesia. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan tadi, bahwa di akhir sesi nanti kita akan ada door prize nih Bapak dan Ibu. Jadi mohon diikuti, tetap diikuti sampai akhir. Mana tahu keberuntungan ada di Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sebuah novel yang sudah diperkenalkan oleh Pak Dadan tadi di awal. Bagaimana rules and regulations door prize-nya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Dadan di sesi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja masuk pada kegiatan inti kita sore hari ini. Adapun topik FGD kita adalah boosting students critical thinking skills through narrative text. Nah, seperti yang kita tahu nih, Bapak dan Ibu, bahwasanya critical thinking skill itu adalah salah satu keterampilan belajar abad 21 yang diharapkan dimiliki oleh para siswa-siswi kita, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam menghadapi tantangan saat ini, tantangan era society 5.0 ya. Tapi permasalahannya adalah it's not easy to teach the students critical thinking. It's not easy to boost, to trigger the students critical thinking skill, especially in learning English ya Bapak dan Ibu. Dan apa yang saya rasakan sebagai salah satu guru di rural area, it's very challenging. Nah, untuk itu di sore hari ini kita sudah punya 2 pembicara, 2 narasumber hebat kita, yaitu ada Ibu Maya Devianti PhD dan Ibu Neva MPD ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Maya dan Ibu Neva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap untuk memaparkan ini Ibu hebat? Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan
CV dari kedua pemateri kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Maya Devianti PhD. Background education beliau adalah di tahun 2003 beliau telah menyelesaikan Bachelor in ELT from Universitas Pendidikan Indonesia with the research project title Evaluating Students' Written Products, a descriptive study of how teachers evaluate students' writing competence. And in 2007, she got her master in ELT from Universitas Pendidikan Indonesia with the thesis title Language Assessment for Young Learners, a descriptive study of how teachers at 3 elementary schools in eastern part of Bandung assess their 4th grade students. And in 2018, she got her PhD from Faculty of Education, the University of Canberra, Australia, with the thesis, the practice of formative assessment by EFL teachers in secondary high school in Indonesia. For teaching experience, from 2008 to 2009, she was a lecturer at English Education Department, Ibnu Khaldun University Indonesia, with the courses Curriculum Development and Curriculum Analysis. And in 2013 to 2014, she was an instructor for PLPG, or Education and Training for Teaching Profession, with the course as an assessment. In 2014, she was an instructor for dissemination program of curriculum 2013 with the course Teaching English within the curriculum 2013 framework. In 2016, she was a teacher at Canberra Language School in Canberra, Australia, with the course Bahasa Indonesia for non-native speaker. And in 2019 to present, she is a lecturer at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, with the courses Curriculum Analysis, Curriculum Development, Language Testing, and Assessment, and Writing. Selain itu, beliau juga sudah memiliki pengalaman di bidang research and project. Banyak sekali, salah satunya saya ambil saja, yaitu di tahun 2022, she was a co-researcher for digital media literacy for building resilience in Indonesia's unprecedented pandemic crisis, ran from the Ministry of Religious Affairs. Dan juga pastinya beliau sudah menerbitkan berbagai publikasi, di banyak sekali nih Bu. Salah satunya saja saya sebutkan, yaitu yang terbaru nih, tahun 2023 yang dilakukan bersama Kate Wilson, yaitu Emergency Remote Teaching in Indonesia, a Missed Opportunity for Greater Learner Autonomy, yang diterbitkan dalam Teflon Journal volume 34. Wah, luar biasa sekali nih Bu Maya. Nah, selanjutnya saya akan bacakan CV yang kedua dari Bu Neva. Sebentar. It's very short. Just selected the important thing. It's not as long as Bu Maya. It's okay, Bu. Yeah, brief. Nah, oke. Berikut adalah kurikulum vitae dari Ibu Gusti Neva MPD. Beliau lahir pada 4 Agustus tahun 1972. Di tahun 1986, beliau sudah menyelesaikan sekolah dasarnya di Kecamatan di SD Negeri Tanjung, Kecamatan 10 Koto, Sumatera Barat. Maaf. Kemudian di tahun 1988 beliau menamatkan jenjang SMP beliau di SMP Negeri 2, Kecamatan 10 Koto. Kemudian di tahun 91 beliau menamatkan jenjang SMA di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan di tahun 95 beliau menyelesaikan undergraduate study of English education at Padang State University. Dan di tahun 2008 beliau telah menamatkan master degree in English education in Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. For working experience, dari tahun 1996 hingga 2019 beliau adalah English teacher at Man Insan Cendekia Serpong. Benar ya Ibu ya? Ada yang salah sampai sekarang. Oh, apa itu Ibu? Iya. Oh, sampai sekarang. Oh, iya. Makanya saya juga bertanya-tanya ini. Ya, maaf. Terima kasih. Ya, baiklah. Beliau juga sudah membuat berbagai classroom action research, menerbitkan berbagai classroom action research. Salah satunya adalah Applying Zembra Based Approach
to teaching expository writing dan applying genre-based approach to teaching descriptive writing in online learning. For training and workshop, the first one is professionalism in education yang dilaksanakan di Adelaide pada 2012, Cambridge International Certificate for Teacher and Trainees in 2013, DDTK penilaian pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill yang diadakan oleh Pusdiklat Kemenak tahun 2015, dan Professional Development for Teacher and Introduction to Core Skill for Teachers yang diadakan oleh British Council tahun 2017. Nah, itulah CV dari kedua narasumber yang hebat kita, yang luar biasa kita pada sore hari ini. Baiklah, sebagai pembicara pertama, apakah Ibu Maya Devianti, PhD, sudah siap untuk memaparkan materi kita hari ini, Bu? Kalau nggak siap pulang ya, Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita sambut terlebih dahulu Ibu Maya Devianti, PhD. The room is yours, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berada di sini. Seperti kata Pak Dadan, pernah juga dengan topik yang sama ya, tentang critical thinking dengan angle yang berbeda saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Maya Devianti. Saya mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi perkenalannya sudah sangat komprehensif oleh Ibu Krispa ya. Izinkan saya share screen. Oke. Oke. Presentasi saya hari ini akan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pesanan Pak Dadan ya. Walaupun mohon maaf semua slide-nya dalam bahasa Inggris. Terus terang sebetulnya saya lebih fasih dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau waktu kata Pak Dadan pakai bahasa Indonesia aja Bu Maya, saya senang sekali. Oke, topik saya hari ini adalah tentang boosting students critical thinking skill through narrative text. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas dan bagus ya. Jelas dan bagus. Jelas. Sangat jelas, Ibu. Alhamdulillah. Di sini sedang hujan besar. Saya agak deg-degan juga. Oke, nah seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Krispa, bahwa term critical thinking saat ini sedang naik daun. Belakangan sedang naik daun. Tadi Bu Krispa sudah menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah bahwa menurut Trilling dan Fadel di 2009, mereka mengatakan adalah bahwa salah satu kunci agar seseorang bisa sukses di abad 21 adalah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Sejak saat itu, bukan sejak saat itu adalah salah satu faktor yang membuat critical thinking jadi naik daun. Selanjutnya apalagi? Internet yang semakin available saat ini, semakin banyak digunakan, semakin literally connect everyone to anything. Itu menyebabkan kemampuan untuk berpikir kritis is on high demand. Kenapa? Karena dengan internet ini kita sebetulnya overload dengan informasi. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Sehingga beberapa kita mungkin menemukan misinformasi atau disinformasi. Kemampuan beberapa studi menyebutkan bahwa dengan kemampuan berpikir kritis, kita dapat mencegah misinformasi dan disinformasi. Tapi sesungguhnya critical thinking itu bukan kita diharuskan, critical itu sudah merupakan bagian dari sehari-hari kita. To certain extent, pada tahap tertentu, setiap orang, apapun peran yang mereka pegang, kita butuh kemampuan untuk berpikir kritis. Misalnya, bahkan seorang anak yang jajan ke warung dengan uang 10.000,
mau beli apa, di situ dia diharuskan untuk berpikir kritis. Apakah permen yang hanya cukup dengan 5 ataukah coklat tapi 1? Ataukah dia hanya beli kerupuk misalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemampuan berpikir kritis bahkan diperlukan untuk itu. Sebagai emak-emak saat bangun pagi, apa dulu yang harus dilakukan? Elemen critical thinking berperan have a pivotal role on that condition. Nah, untuk itu, tapi betul tadi kata Ibu Krispa, tapi sesungguhnya bagaimana sih critical thinking itu harus diajarkan? Oke, nah isu critical thinking, pentingnya seseorang menjadi kritis itu, pada awalnya critical thinking itu dianggap sebagai Western concept. Negara-negara di Asia menganggap bahwa itu adalah budaya Western, critical thinking itu. Namun seiring dengan waktu, bahkan negara-negara di Asia seperti yang beberapa studi tunjukkan, misalnya di Iran, di Cina, di Singapura, mulai membuat kebijakan dalam pendidikan bahwa guru harus mempromosikan atau meningkatkan atau fostering students critical thinking skill. Begitu pula di Indonesia. Mungkin terasa baru ya, tapi sesungguhnya sudah 1 dekade di mana pemerintah menyadari dan memasukkan critical thinking sebagai mandated to the teacher. Guru harus mengajarkan critical thinking pada murid di sekolah. Nah, tapi tadi seperti yang saya bilang, gimana cara ngajarnya? Nah, oleh karena itu hari ini yang akan saya presentasikan, yang akan kami presentasikan hari ini adalah kami akan berbicara tentang critical thinking. Pertama saya akan berbicara tentang konsep dari critical thinking itu sendiri, tentu saja dalam framework critical thinking as a skill. Yang kedua, saya akan berbicara tentang city pedagogis. Critical thinking itu city ya. City pedagogis and narrative text, di mana interconnectedness between them. And then the third, saya akan berbicara tentang studi saya. Sesungguhnya presentasi ini adalah sebuah bagian dari riset besar, yang lebih besar maksud saya, riset yang lebih besar dari yang saya kerjakan dengan kolega saya, Kate Wilson. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang naratif teks dalam pembelajaran critical thinking yang akan dipresentasikan nanti oleh Ibu Gustineva. Oke, nah pertama kita akan berbicara tentang konsep critical thinking, revisiting critical thinking concept. Apa sih critical thinking itu? Sebetulnya critical thinking itu bukan konsep yang baru. Bahkan it can be traced back to Socrates time. Socrates ya, tentang questioning pedagogi, pembelajaran melalui pertanyaan, masanya Socrates. Namun di bidang pendidikan, critical thinking, popularitas critical thinking can be attributed to Ennis. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku critical thinking di bidang manapun, insya Allah di disiplin apapun, di bidang ilmu apapun, kalau dalam pendidikan konsepnya pasti refer ke Ennis di 91. Kata Ennis, critical thinking is reasonable, reflective thinking is focused on deciding what to do, what to believe and do. Jadi kalau menurut Ennis, critical thinking itu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percaya, itu melibatkan alasan. Dan itu adalah hasil dari reflective thinking. Kita berpikir, berefleksi. Nah, itulah yang dinamakan dengan critical thinking. Namun, setelah zaman Ennis ini, critical thinking berkembang, konsep critical thinking berkembang dengan sangat pesat, sehingga kalau kita lihat maha guru kita, Google, kita tanya, critical thinking itu ada berapa definisi critical thinking?
keluar dengan 573 juta saja definisi dari critical thinking itu. Makanya tidak mengejutkan apabila banyak yang menjadi, jadi sebetulnya critical thinking itu apa? Pusing sekali. There is a fuzziness, kalau scholars bilangnya gitu. There is a fuzziness in defining critical thinking. Nah, anyway, menurut untungnya Davis and Barnett di 2015 dia mengatakan bahwa critical thinking kita bisa melihat perspektif critical thinking dalam 3 perspektif. Critical thinking bisa dianggap sebagai skill, sebagai disposition, dan juga sebagai pengajaran. Critical pedagogy. Nah, 3 perspektif itu. Hari ini kita akan membahas critical thinking as a skill. Satu saja ya. Nah, satu lagi selain definisinya yang banyak, yang membuat defining critical thinking become very complex, is that the term critical thinking itself attached to many other different words. Ada critical reading, betul? Ada critical pedagogy, critical disposition. Critical itu banyak disematkan. Yang mana definisi dari masing-masing critical tersebut, sometimes they are intertwined if it is not overlap. Pusing kan? Tapi untuk presentasi hari ini, this is a working definition, of course, for today. Hari ini kita mengconceptualize critical thinking sebagai skill which includes skill to solve problem, decision making, and decide what to believe or do. Kemampuan critical thinking skill itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan memutuskan. Karena ada yang tidak bisa memutuskan loh, jangan salah. Ada kunjungan misalnya dari Bukit Tinggi ya, atau dari Kerinci, negerinya Bu Krispa. Hari apa nih kami bisa berkunjung? Hari apa ya? Hari apa ya? Sebetulnya untuk memutuskan, kami siap dikunjungi di hari Senin misalnya. That requires critical thinking. So critical thinking is actually part of our daily activity. Selanjutnya, a working definition untuk kita hari ini adalah, ini diambil dari Devianti and Wilson di 2020. Selanjutnya, ini diambil dari Burns and Hadfield, baru, fresh from the oven. Yang saya senang dari critical thinking adalah mereka emphasize on the term polite doubt. Jadi keraguan-raguan tapi polite sifatnya. Kita mungkin pernah melihat di TV seorang presenter atau seorang pengamat politik sifatnya itu cynical thinking. Jadi misalnya, menurut Bapak memang demikian. That is mungkin maksudnya untuk present, untuk terlihat sebagai kritis. But then critical thinking is a polite doubt. We doubt about, kita suspend judgment, kita tidak langsung cepat mengambil keputusan until thoroughly investigating. Sebelum kita melihat secara utuh, secara seksama tentang topik atau statement tertentu. But in a polite way. That is the key. Okay. Nah, all the while maintaining humble appreciation of one's own limitation. Sambil kita juga tahu bahwa we have our own limitation. Oke. Nah, selanjutnya, jadi seorang critical thinker itu adalah orang yang seperti apa? Critical thinker adalah orang yang having a desire to be well informed. Ingin tahu. Kalau yang EGP itu bukan critical thinker, tidak punya kemampuan berpikir kritis, apalagi have the sense of curiosity. Pengen tahu, keingintahuan itu adalah salah satu unsur dari critical thinking. Selanjutnya apa? Open-minded, tidak narrow-minded. Selanjutnya apa? Tolerance of ambiguity. Jadi pada saat dibilang definisi critical thinking adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kita nggak bisa, oh kamu salah.
Kita tidak langsung seperti itu. But then we understand maksudnya ini. So we have tolerance towards ambiguity. Selanjutnya apa? Integrity. Taking ethical position itu mah jelas ya. Selanjutnya apa? Respect for alternative viewpoints. Kita tahu bahwa masih banyak cara loh. Bukan menuju Roma ya. Tapi banyak cara untuk solving problems or doing something. There are many ways for that. Selanjutnya apa? Kreatif. Selanjutnya apa? Responsible. Selanjutnya udah cukup. Ini diambil dari Wilson 2019. Dari sini berarti mengajarkan critical thinking skills kepada siswa adalah siswa kita ingin siswa kita mempunyai karakteristik ini. Kita ingin siswa kita memiliki karakteristik ini. Sehingga saat apabila mereka memiliki karakteristik ini, mereka dapat memecahkan masalah dengan baik, membuat keputusan dengan baik, at least until that point. Nah, masalahnya, nggak masalah sih sebetulnya, but then we are very familiar that critical thinking is not innate. Innate itu datang dengan kapasitas sendiri, itu namanya innate. Misalnya orang Jawa mah innate, udah bisa bahasa Jawa, mungkin ya, walaupun ada proses akuisisi dan lain sebagainya. So critical thinking is not innate. Critical thinking needs to be learned. It means that it needs to be taught. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, sesungguhnya there is an interconnectedness between critical thinking sama pengajaran bahasa Inggris. Sudah banyak studi di dalam buku pembelajaran bahasa Inggris, misalnya untuk reading, banyak sekali yang mengangkat tema-tema tentang globalisasi, misalnya tema-tema AI dan lain sebagainya. Tema tersebut bisa bisa initiate students critical thinking. Namun belum banyak yang mengangkat bagaimana mengajarkan critical thinking lewat naratif teks. Dan itulah fokus kita hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua kita akan berbicara tentang city pedagogy and narrative text. Nah, kenapa sih naratif teks? Gitu kan? Karena ekspositori sudah banyak. Kenapa sih naratif teks gitu ya? Ini kan naratif teks itu, yang disebut naratif teks itu kalau ada elemennya ini ya, at least ini. Karena beberapa sumber menyebutkan ada 7, ada 8, ada bahkan hanya 3 gitu kan. Kita ngambil 5 aja ya. Tema, plot, karakter, setting, and conflict. This is narrative text. Kenapa kita mengajarkan naratif teks? Kenapa naratif teks? Kenapa mengajarkan critical thinking skill lewat naratif teks? Satu, karena naratif teks invite students to make interpretasi. Pada saat kita membaca naratif teks, kita menginterpretasikan. Misalnya ada orang pacaran terus di akhir cerita, dia pergi berlalu tanpa kabar. Nggak usah dibilang dia udah nggak pacaran lagi atau diputusin lagi. Tapi dengan kalimat tersebut kita bilang, oh maksudnya sudah tidak bersama lagi. So we constantly making interpretation, comparison, setting ceritanya di mana. Secara subconsciously, kita comparing dengan konteks, our own context. Apalagi evaluation, inferences to comprehend the text. Untuk memahami teksnya saja, memahami ceritanya saja. Kita, readers itu dilibatkan dengan ini, activity ini. Selanjutnya apa? The storyline, the characters, and the language narratives all afford possibility to engage students in critical thinking. Misalnya, apabila sinetron terpanjang, sepanjang jembatan Suramadu, apa tuh? Yang Arya Saloka. Sinetron apa? Yang nggak selesai-selesai, pandemi aja selesai ya. Oke. Misalnya kita tanya, apakah, siapa sih nama perempuannya? Saya nggak pernah nonton sinetron juga ya. Kita Harry Potter aja ya, yang saya tonton. Apakah Harry Potter karakternya baik? Apakah Harry Potter orang baik misalnya? Itu kan untuk bilang dia baik, dia tidak baik, dan lain sebagainya. That requires students to think,
deeper to compare with the value that they have. Gitu. Apalagi narrative text provide opportunity to think beyond the text. Makanya kita dapat bilang kan, what is the moral lesson of the story? Which is nggak ada dalam expository text. Betul tidak? Selanjutnya, saya punya contoh nih. Bapak Ibu, ini saya ambil dari cerita level 1 dari British Council ya. Ini buat anak-anak. Ini naratif. Boleh dibaca sebentar? Oke, jadi ada farmer namanya Mr. and Mrs. Brown. Gitu ya. Biasanya Mr. Brown bikin toast, roti bakar dan telur untuk sarapan. Tapi hari ini dia nggak ada, kok nggak dibikinin? Gitu ya. That's strange. Karena judulnya That's Strange. Ini cerita anak Bapak Ibu. Lalu dia pergi feed the chicken, mau ngasih makan chickennya kok nggak ada. Mau ngasih makan cows-nya kok nggak ada. Bahkan the dogs, Max nggak ada. Terus apalagi di sini, the sheep nggak ada. The horse nggak ada. Pada nggak ada. Kemudian Mrs. Brown went to the behind the house. Oke. Ternyata everyone is there. Semua the animals, all the animals. Mr. Brown juga di sana. Mr. Brown bilang, surprise, gitu kan. Bu Maya, waktunya 5 menit lagi ya. Siap Bu, dikit lagi, selesai nih. Oke. Surprise, katanya gitu. Mrs. Brown tetap bilang, where's my breakfast, katanya gitu kan. Oke, today's breakfast is a cake, a birthday cake. Nah, dari cerita ini saja, kita bisa initiate students critical thinking. Misalnya, ini kejadiannya di Indonesia atau bukan di Indonesia? You can ask the students there. Why? What makes you think, sir? Karena bangunnya jam 6. Nggak ada farmer bangun jam 6 di Indonesia. Misalnya. So student can think about that. Atau misalnya bahkan bisa ditarik ke isu feminism. Yang bikin breakfast itu Mr. Brown. It is very unlikely in our culture. Biasanya ibunya kan yang bikin breakfast. Atau paling tidak, di sini kan Mr. and Mrs. Brown. Kira-kira kita bisa bertanya, apa relationship between them? Oh, husband and wife karena nama belakangnya sama. Gitu. Belakangnya di akhir cerita tetap aja Mrs. Brown, where's my breakfast? Berarti apa? Perhaps padahal udah surprise, Mrs. Brown forgot her own birthday. Ini bisa kita sampaikan, which is not possible in expository text. Namun ternyata fostering critical thinking via reading is often overlooked. Overlooked tuh nggak dianggap lah. In fact, even when it is used, biasanya teks yang dipakai itu bukan expository text, tapi bukan narrative text, tapi expository text, gitu ya. Selanjutnya, even when reading text are used to promote critical thinking, question are confined to reading comprehension. Bahkan kalau teksnya dipakai, itu terbatas sama reading comprehension. Ada betul atau salah. Misalnya gini, pertanyaannya sih sudah hot, gitu ya, sudah menganalisa. Menurut Anda baik tidak misalnya kalau seseorang bangun jam 6 pagi? Tidak baik karena bla bla bla. Betul, tidak baik. Nah, itu sebetulnya tidak initiate critical thinking. Because you need to be open-minded. Jadi di ujungnya itu nggak pakai evaluation. Atau bukan reading comprehension di belakangnya. Because we want an open-ended answer to an open-ended question. 1 menit lagi ya. And then studies that focus on using narrative text in teaching pedagogies mostly involve researchers' intervention. Walaupun misalnya ada studi, kenapa sih studi itu penting? Studi terdahulu itu penting supaya bisa di-ATM-kan. Itu akan jadi contoh, gitu ya. Nah, studi itu sendiri walaupun ada studinya menggunakan narrative text, tapi biasanya ada intervention dari researchers.
ambil contoh studinya yang dilakukan Suharno di 2020. Itu sifatnya ada intervensi researchers di situ. Atau misalnya studinya Halimah di 2022, itu ada studinya itu tentang analogical thinking. Atau studinya Halimah, itu melibatkan intervention. Apabila itu ada intervention dari researcher, setelah researchnya pergi, itu tidak akan berlanjut. Jadi butuh studi yang on daily basis gitu. Nah, selanjutnya ini tentang studi kita. Jadi saya dan kolega saya dan teman-teman, 5 orang teman-teman, kami melakukan collaborative action research. Jadi saya sebagai researchers, ada 5 orang participant, salah satunya adalah Bu Neva. Nah, Bu Neva ini fokus on narrative text. Tapi kita tidak intervention. Kita perannya di sini sebagai advisor saja. Gitu. Nanti Bu Neva akan berbicara lebih banyak tentang ini. Datanya kita ambil dari FGD, personal interview, sama classroom recording and classroom document. Ini sudah selesai. Thank you. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Krispa suaranya tidak ada, maaf. Oke, sudah terdengar Pak Dadan? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kepada narasumber pertama kita yaitu sebelumnya. Sorry. Terima kasih kepada Ibu Maya sebagai narasumber pertama kita yang sudah memperkenalkan nih, sudah introduce about the critical thinking itu sendiri dan bagaimana menyangkut pautkannya dengan narrative text begitu ya. Nah, yang saya catat di sini bagi saya sendiri ini adalah open-minded questions. Jadi untuk memacu critical thinking siswa itu sebaiknya guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang open-minded seperti itu ya Ibu ya. Oke, terima kasih kepada Bu Maya. Selanjutnya kita undang narasumber kedua kita Ibu Neva, yaitu Bu Neva, untuk mempresentasikan untuk melanjutkan presentasi kita hari ini. Silakan Ibu Neva. Baik, Ibu Krispa, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu ya. Udah lama nggak pakai ini, jadi kagok nih. Coba dulu. Sudah adakah? Sudah ada ya, Mbak Maya ya? Belum ada, Ibu. Belum. Ya. Belum ada? Ya. Belum. PowerPoint-nya belum, baru PowerPoint-nya belum. Boleh Ibu Neva stop share dulu, kemudian nanti share-nya langsung ini ke udah PowerPoint. Udah stop share. Coba lagi. Bismillah. Apakah sekarang sudah ada? Nah, sudah. Sudah Ibu. Oh iya, baik-baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada Pak Dadan, juga tim kelas kreatif Indonesia ya, juga Ibu Maya yang sebenarnya memberi motivasi buat saya. Saya sendiri sebenarnya tidak pede untuk berbagi karena apa yang saya lakukan ini tentu Bapak Ibu juga sudah melakukan. Tapi katanya kalau ada hal yang bisa kita share, kenapa tidak? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Siapa tahu ada yang belum melakukan dan bisa mencobanya. Jadi, I am a part of the group of Ibu Maya team. As Ibu Maya sampaikan tadi sudah dari sisi teori sudah disampaikan. Jadi mungkin saya juga tidak akan banyak berbicara tentang literaturnya, tapi lebih fokus apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di kelas, dan apa yang akhirnya hasilnya yang saya dapatkan. Jadi judulnya sama, Boosting Students Critical Thinking, Student Critical Thinking Skills Through Narrative Text. Nah, kenapa saya tertarik melakukan penelitian
action research, classroom action research ini. Pertama karena memang we know that this is the importance of critical thinking skill itu sangat dibutuhkan di abad 21 ini untuk bekal anak-anak. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Maya tadi. Dan kita sebagai guru tentu harus memikirkan bagaimana caranya biar kita bisa encourage student to think critically. Karena ini merupakan bagian dari skill yang dibutuhkan di abad 21. Kemudian alasan kedua adalah saya ingin mencari tahu bagaimana sih menumbuhkan critical thinking di siswa pada pelajaran naratif teks. Karena kita tahu generic structure dari narrative text itu sangat berbeda dengan argumentatif atau expository. Ya, kalau kita mengajarkan teks argumentatif atau expository, itu jelas bahwasanya siswa itu diharapkan bisa menentukan stance-nya, menyampaikan argumennya dengan alasan yang jelas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan materi atau pelajaran pada naratif teks? Nah, kita tahu naratif teks itu untuk lebih banyak ke cerita, kemudian to entertain or amuse reader. Nah, sementara kita juga ingin pada pelajaran naratif ini anak-anak juga terbangun critical thinking-nya. Nah, saya coba cari tahu nih gimana caranya nih. Nah, makanya saya coba baca dan juga dari bacaan itu ada beberapa hal yang mungkin saya bisa ambil dan saya praktekkan di kelas. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus dan bisa menunjukkan bahwasanya critical thinking skill mulai terbentuk di kelas walaupun kita mengajarkan naratif teks. Nah, seperti itu kira-kira latar belakangnya kenapa saya mengambil ini judulnya. Dan tadi Bu Maya sudah menyampaikan saya salah satu partner dari beliau. Beliau melakukan penelitian dan saya melakukan apa yang biasa saya lakukan di kelas, tapi saya ingin mencoba cari tahu apa hal yang belum saya lakukan, yang selama ini mungkin kalau ngajar naratif teks itu ya kita baca teks kemudian bisa mencari main idenya dan lain sebagainya. Nah, I want something different from what I have done before. Jadi baca teorinya sudah disampaikan oleh Ibu Maya tadi, saya tidak akan berbicara tentang ini lagi. Kemudian mungkin juga ciri-cirinya, kapan sih siswa itu bisa dikatakan dia kritis dan kemampuan apa yang menunjukkan dia sudah memiliki critical thinking skill. Nah, ini mungkin tadi Ibu Maya tidak menyampaikan ini. Di sini ada 3 dari asking and answering question for clarification by Enis, juga interpreting and explaining, making decision and solving problem. Mungkin itu beberapa hal yang bisa menjadi ciri bahwasanya anak-anak kita itu sudah memiliki critical thinking. Sedikit saja tentang teori karena tadi literaturnya sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Maya. Dan juga saya membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fadila. Ya, it's about embedding critical thinking through critical reading. Nah, ternyata bisa nih critical thinking itu bisa dibangun kita mengajarkan reading. Itu menurut penelitian Fadilah ini. Nah, critical reading strategies yang dia sampaikan itu diambil dari SOSA 2014, mencakup beberapa strategis reading, critical reading strategies, diantaranya previewing, contextualizing, outlining, and summarizing, questioning, reflecting, evaluating, and
document and comparing and contrasting related readings. Saya bold questioning karena ini yang mau saya kembangkan nanti. Mungkin ini menjadi sebuah strategi nanti ya yang bisa dikembangkan. Bagaimana sih cara kita membuat pertanyaan yang bisa memicu atau encourage student untuk berpikir kritis. Makanya saya bold questioning. Kalau yang lain seperti previewing itu mungkin kita juga udah tahu apa namanya. Kalau sekarang namanya apa namanya kalau bahasa Indonesia itu ya? Apa Bu Krispa? Memirsa, Bu. Memirsa. Oh ya, benar-benar. Terima kasih banyak, Pak. Memirsa, ya. Bisa memirsa gambar, bisa head note, bisa memirsa informasi yang lain yang disampaikan. Nah, ini hal yang perlu kita lakukan. Nah, atau contextualizing, outlining, and summarizing, dan seterusnya. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya akan fokus ke questioning nanti atau strategi-strategi yang saya lakukan. Jadi tidak lebih banyak membahas tentang critical reading strategies ini. Apa itu contextualizing dan seterusnya. Oke, izinkan saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini dia. Nah, terus saya juga membaca literature. Ini penelitiannya Bu Maya dengan Kate Wilson, ya, and Kate proposes some ways to foster critical thinking. One of them is by creating thought-provoking questions. Nah, this is what make me interested to learn more. Bagaimana caranya ini provoking question ini bisa diterapkan dalam mengajar naratif. Kalau mengajar teks argumentatif tadi, misalnya discussion atau expository, analytical expository, atau mungkin yang lainnya yang sifatnya argumentatif itu mudah. Tapi bisa nggak sih kita juga membentuk critical thinking skill anak-anak padahal materi kita itu naratif yang sebenarnya ada to entertain reader. Ya, kenapa susah-susah mikir kritis padahal tujuannya adalah untuk menghibur gitu ya. Tapi sebenarnya siswa kita bagaimana dia bisa berpikir kritis dengan media bahan ajar yang kita gunakan yaitu teks naratif. Nah, ini yang saya baca dari Wilson juga sama Ibu Maya bahwasanya salah satu caranya adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan provokatif. Nah, seperti apa itu pertanyaan provokatif? Kemudian Verklo in 1989 said that with the issue of colonialism, racism, and gender inequality, teachers can stimulate students' engagement. Nah, ini juga menjadi tambahan nih bagi guru. Bagi saya, kayaknya saya harus mikirin tentang ini biar students itu engage di kelas saya gitu ya. Mungkin isu racism atau gender inequality dan yang lain-lainnya. Nah, itu Bapak Ibu ya latar belakangnya sedikit dengan membaca apa namanya teori atau temuan dari peneliti yang lain. Saya mencoba untuk meramu sendiri di kelas saya. Nah, dalam bentuk my class action research ini dilakukan 4 cycle dengan 4 teks yang berbeda. Saya coba di cycle 1, cycle 2, cycle 3, dan cycle 4. Nah, di cycle 1 ini ada 2 naratif teks atau legend yang kami baca, yang kami bahas, yaitu The Legends of Senua Island dan The Legend of Desa Sungai Jernih dari Sumatera Barat. Yang pertama itu dari Kepulauan Riau. And then the second cycle, that's about the legends of Prambanan Temple. The cycle 3, Fairy Tale, Zanko. And then cycle 4, The Frog Prince. And then, but it is the new version. It is in the 21st century.
have a look at my. I just come to the result. What happened in my class when I do the first cycle. Okay, the Legends of Sanua Island and the Legends of Desa Sungai Jernih. These materials, it seemed that were not interesting for students. First of all, because the story is about a little child, yeah, and then who didn't obey their mom, and then finally he or she become a fish, ya. Jadi buat anak-anak SMA ini kayaknya nggak menarik, ya. Jadi kita membahasnya itu kurang bisa mengelaborasi. Ceritanya sudah pendek, kemudian nggak bisa dikembangkan lagi. Dan juga The Legends of Sanua Island dari Kepulauan Riau, ini lebih mirip dengan cerita dari Jawa Barat itu Nyi Bagendit, ya, yang serakah, yang stingy, yang greedy, dan akhirnya dia dia meninggal dengan hartanya sendiri, jadi tidak membawa manfaat buat dia. Nah, setelah saya analisa di cycle 1 ini, reflection-nya, karena setiap cycle di taping, jadi di record, jadi setelah masuk kelas saya play lagi recordingnya, dan saya lihat ada beberapa reflection yang bisa saya ambil dari action yang dilakukan tadi. Yang pertama, strategi yang digunakan itu enggak terlalu bervariasi, jadi agak membosankan, mungkin karena enggak hal yang biasa aja gitu. Jadi anak-anak juga tidak happy, saya juga tidak happy sebenarnya. Jadi kurang puas gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu senang, kita juga senang, kayaknya ingin lagi nyari strategi yang lain gitu. Terlihat dari respon anak-anak ketika mereka interest dengan materi yang kita sampaikan. Nah, itu saya analisa ternyata strateginya tidak terlalu bervariasi dan lebih monoton, sehingga materi disampaikan selesai, tetapi ada yang nggak puas rasanya, gitu. Nah, kemudian juga saya lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku teks. Jadi elaborasinya kurang. Yang mungkin anak-anak itu sebenarnya dia udah bisa jawab gitu ya, walaupun ada misalnya ada detail information dan lain sebagainya, tapi masih bisa. Jadi kurang menantang buat anak-anak. Nah, di situ saya lihat tentu critical thinking siswa ini belum berkembang dengan baik, mungkin karena kekurangan saya tadi, ya, yang ngajarnya masih biasa-biasa aja dan belum mencari strategi yang lain. Nah, kemudian hal itu menjadi catatan buat saya, maka dilakukan pada refleksi. Karena kita tahu pada classroom action research ada planning, action, observation, terakhir reflection. Nah, ini refleksi yang saya lakukan pada cycle pertama. Sehingga saya ingin mencoba merubah pada cycle kedua ini, harusnya anak-anak lebih engage lagi dan seterusnya. Nah, pada cycle kedua, yaitu The Legends of Prambanan Tempo. Sebenarnya ini ceritanya udah diketahui banyak siswa, walaupun sebagian siswa juga nggak tahu, karena kalau di kelas saya anak-anak from all over Indonesia, jadi tidak hanya dari Jawa ya, ada yang dari Aceh juga, ada yang dari Sulawesi juga, dan pokoknya bercampur ya, mix dari seluruh Indonesia. Jadi tadinya yang saya kira anak-anak nih udah kenal nih, karena udah legend banget nih cerita Prambanan Temple. Ternyata ada yang nggak tahu juga sih, ya, karena mereka lebih familiar juga dengan cerita dari daerahnya. maaf. Kemudian apa yang saya lakukan di cycle 2 ini? Nah, ini dia yang saya lakukan. Saya harus pilih strategi dulu. Saya pikir setelah refleksi di cycle 1, berarti saya harus mencari cerita yang relevan dengan anak-anak, bisa dengan usia mereka,
juga untuk boosting their critical thinking biar mereka engage di kelas itu. Mungkin kita bisa munculkan juga tentang gender gitu ya, antara male and female nanti. Nah, terus strategi kedua yang saya lakukan adalah creating safe or comfortable atmosphere. Ini penting karena dengan begini anak-anak merasa nyaman, mereka merasa apa ya, nggak ada rasa ketakutan untuk menyampaikan materi, bukan menyampaikan pendapatnya. Menurut kamu gimana sih si ini dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih apa namanya ya, lebih terbuka gitu. Dan di situ dengan menciptakan atmosfer yang apa yang mendukung sehingga partisipasi anak-anak juga terbangun. Kemudian previewing itu tadi sama ya, picture listing new vocabulary saya lakukan karena lumayan juga ada vocab baru yang mereka tidak tahu. Saya list di papan tulis dan mereka tahu dulu sehingga mereka mengerti dengan cerita itu. Kemudian outlining or summarizing, and then questioning. Nah, questions had been prepared before I came to the class. Jadi beda dengan cycle 1, kayaknya saya udah hafal nih pertanyaannya gitu ya. Nah, udah ada di buku. Jadi Ibu waktunya 5 udah menit mau habis lagi ya. 5 menit lagi. Oke. Nah, jadi agak udahlah. Nah, kalau sekarang saya baru siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya bisa provoking a student biar bisa engage di kelas. Nah, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Ini terlalu banyak. Jadi dan I was amazed with their answer dan itu sangat bermacam-macam. Sebenarnya halnya biasa saja, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Tapi ketika kita kembangkan, do you think Roro Jonggrang is a smart girl? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kenapa? Dan seterusnya. Kemudian apakah dia scale when Bandung Bondowoso accepted the challenge? Kemudian bagaimana pendapatmu tentang Roro Jonggrang personality? Dan itu anak-anak apa namanya sangat antusias menyampaikan pendapatnya karena female and male student itu punya pendapat yang berbeda. Menurut dia dari versi yang male student bahwasanya oh iya dia misalnya cunning dan lain sebagainya. Tapi begitu the girl mengatakan oh enggak, itu cara dia untuk menjaga harga dirinya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya munculkan sehingga anak-anak benar-benar merasa bebas, mereka tidak tertekan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini contoh dari apa namanya provoking question. Saya lanjut di cycle ketiga. Reflection ya. They felt happy and were provoked by the question given by the teacher, and they felt free when deliver their opinion. Saya senang, mereka juga bahagia. Ya, karena kelas kita aktif. The student were able to consider values. Dia juga bisa menyampaikan pendapatnya, mana yang baik dan mana yang enggak. Ya, kemudian assumption from and beyond the text. The student were able to tell their position toward the issue. Nah, ini yang penting bahwasanya mereka sudah terbangun critical thinking-nya. Okay, and then the next cycle, in the next cycle, okay, dan ini adalah collaborative working, di mana saya berikan series of picture and provided the keyword for each picture. Kemudian anak-anak bekerja berkelompok, 4-5 orang, legend from other country yang menurut saya mereka belum pernah membaca, belum pernah dengar. Kemudian they create the story based on, they make the plot by themselves. The plot is provided by the teacher, tapi mereka mengembangkan sendiri. Dan ini buat anak-anak menyenangkan dan mereka bisa create berdasarkan kreativitas mereka. Saya cepatin saja, tapi akhirnya saya play the video of the original legend dan mereka siswa senang karena ternyata
apa yang mereka buat itu suatu yang berbeda, bukan karena sama mereka senang, tapi out of box gitu ya, apa yang dibuat mereka. Dan terakhir pada cycle keempat, cycle ketiga, strateginya adalah selecting the text, creating safe and comfortable atmosphere, sama dengan tadi previewing, and lebih fokus ke group work or collaboration. Dan terakhir pada cycle keempat ini saya pakai kami bahas tentang fairy tale, judulnya Frog Prince, dan ini ada dua versi yang original yang tentu ceritanya sangat biasa saja tentunya ya, seorang princess menemukan dia ada masalah dengan barang yang dimilikinya, kemudian dibantu oleh frog, kemudian karena dia tulus, kemudian frog ini bisa kembali menjadi prince kalau dia ada yang menyayanginya gitu kira-kira. Tapi selain yang original atau yang konvensional, saya juga munculkan yang abad 21 gitu. Jadi sangat berbeda plotnya, dan ceritanya lebih detail, lebih menyinggung tentang sexism, kemudian environment, kemudian juga tentang gender. Nah, ini ternyata buat anak-anak ini menyenangkan untuk menjadi bahan diskusi, dan mereka bisa menyampaikan pendapatnya. They can show their stance on that issue. Tentunya dengan memberikan reasoning yang kuat, tidak hanya menyatakan setuju atau tidak saja tentunya ya, tetapi dia punya pendapat, kemudian disampaikan reasoningnya kenapa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Jadi apa yang saya lakukan reflektifnya ya, menggunakan teknik dan it can improve student critical thinking dari apa yang sudah saya lakukan. Kemudian student made a judgment and show their position toward an issue in reasonable ways. Ini acuan saya, apakah saya sudah berhasil membuat anak-anak ini bisa berpikir kritis atau tidak. Ini indikator yang saya miliki dari teori yang dibaca. Kemudian student were confident to ask for clarifications about the issue and answer question based on their belief. They were confident untuk menyampaikan pendapatnya, or they want to clarify or confirm something, tidak merasa takut dan merasa senang untuk ikut serta dalam diskusi. Students were able to interpret and explain their thoughts. Students were able to make decision and solve problem. Nah, ini indikatornya, sehingga saya merasa teknik yang saya pakai pada pengajaran teaching narrative text ini juga bisa meningkatkan student critical thinking skill. Jadi asumsi saya selama ini bahwasanya critical thinking skill ini lebih cocok untuk materi materi yang argumentatif ya, mungkin discussion atau expository. Ternyata tidak hanya itu, kita juga bisa menyampaikan, bisa juga membangun critical thinking skill siswa, asalkan tadi pertama benar-benar kita rencanakan. Kalau mau masuk kelas, direncanakan dulu pertanyaan apa nih nanti yang mau kita tanyakan. Walaupun teksnya mungkin sepertinya sederhana, tapi kita harus buat dulu sendiri pertanyaan itu. Yang kedua tadi harus memilih teks yang memang cocok dengan anak-anak. Nah, yang ketiga itu yang tadi udah disampaikan, untuk critical reading skill kita terapkan mulai dari previewing, kemudian sampai ke kolaboratifnya. Bapak Ibu, saya tahu waktunya udah habis. Ibu Krispa, terima kasih banyak atas waktunya. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Neva dan juga Ibu Maya Devianti yang telah memaparkan terkait topik kita pada sore hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi question and answer.
Baik, saya sudah pilih ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber, boleh raise hand saja. Yang pertama pertanyaan saya ambil dari chat box dari Ibu Susi Yusniwalti. Beliau bertanya, apa maksudnya siswa menentukan their position toward the issue, padahal teksnya naratif, begitu. Silakan, boleh Ya, langsung dijawab, Ibu. langsung dijawab ya. Ya, boleh. Oke, sebentar saya lihatkan contohnya ya. Contoh teksnya. Oke, wait. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, gimana sih siswa menentukan posisinya sendiri gitu ya? Posisi di sini maksud saya adalah pendapatnya. Dia setuju atau tidak setuju, dia punya pendapat lain misalnya ini. Oke, misalnya ini kan jawaban dari anak-anak ya. But Bandung Bondowoso made it possible by asking Genius help which bla bla bla. Nah, menurut kamu gimana? Nah, Aska, she is a kind person. Kemudian dengan alasan, I think she was not kind. She did it because she was afraid of Bandung Bondowoso who has soldier dan seterusnya. Nah, maksud saya posisi di sini adalah stance-nya dia, pendapat dia disetuju dengan isu yang kita berikan, dia di mana nih? Di ini yang setuju atau enggak. Nah, kemudian dia bisa menyampaikan alasannya kenapa gitu ya. Nah, ini contohnya, ini jawaban siswa yang cukup mungkin berbeda dan mereka punya jawaban sendiri. Jadi seperti itu Bu Krispa jawabannya, stance opposition yang dimaksud adalah mereka punya pendapat sendiri, nggak ikut-ikutan teman, kalaupun sama jawabannya, tapi dia punya alasannya sendiri. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat sendiri gitu ya Bu ya. Betul. Terkait pertanyaan yang diberikan. Nah, itu tadi berkaitan dengan open-minded questions tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi. Iya, Bu Krispa punten, ini kelihatan nggak sih slide ini saya nggak ada ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu, iya. Oke, ya. Ini contoh-contohnya tadi. Oke, iya. Oke. Boleh sedikit menambahkan jawaban? Oh iya, boleh, silakan Ibu Maya, dipersilakan. Iya, itu maksud yang kan begini, siswa itu salah satu ciri critical thinking adalah bahwa tentang decision making. Decision making means to take side kan. Nah, yang diutarakan oleh Bu Neva tadi berhubungan dengan pada saat pertanyaannya, apakah Roro Jonggrang ya? Apakah Roro Jonggrang orang baik? Nah, si siswa ini decide whether dia orang baik atau tidak. Tapi making decision-nya itu, kalau dia sudah terlatih dengan berpikir kritis, bukan hanya ikut-ikutan teman. Tapi dia menjawab baik atau tidak disertai alasan. Itu tadi yang kita bilang bahwa we evaluate thoroughly secara seksama, menunda dulu judgment, evaluate thoroughly, and then we make decision. So itu yang dimaksud dengan critical thinking, ya. Oh, position ya. Positioningnya ya. Iya, mungkin begitu ya. Oke, baik Ibu Neva dan kasih, Ibu Maya. Tambahannya baik, karena mengingat waktu, jadi saya batasi dengan dua pertanyaan saja. Nah, di sini yang ingin bertanya langsung ada Ibu, siapa ini? Ibu Arni ya, Bu Arni Ferawati. Ibu Arni Vera. Oke, Ibu, silakan. Terima kasih Ibu, luar biasa. Terima kasih untuk dua pembicara ya. Saya juga concern dengan critical thinking Ibu, dan di tahun 2018 saya mendapatkan grant dari SEAKIL Ibu ya untuk penelitian berbasis bahasa untuk meningkatkan critical thinking, dan saat itu saya juga menggunakan storytelling. Jadi
senang sekali bisa berdua. Cuma saat itu memang saya masih berbasis skill ya Bu ya. Jadi saya di writing menggunakan cerita. Mungkin sesuatu yang sangat simple, hanya mengganti ending cerita dengan yang lebih menarik ya menurut saya. ya. Dengan anak. Nah, yang ingin saya diskusikan di sini Ibu, karena Ibu kan di classroom action research ya, berarti kita harus concern ya dengan before sama after. Jadi sebelum proses dan after. Nah, ini bagaimana Ibu berdua mungkin boleh sharing ya untuk peningkatan critical thinking-nya itu loh Bu, assessment-nya seperti apa? Itu mungkin kegalauan ya, karena saya juga concern dalam hal ini. Kita bisa melihat seorang anak ini sudah berkembang belum critical thinking-nya dari sebelum dan sesudah treatment yang kita lakukan. Kalau iya, saya mohon mungkin bisa di-share ke kami beberapa rubrik atau assessment atau yang lain untuk hal tersebut. Karena saya lihat kalau di saya dulu kan saya berbasis skill, jadi saya masih sambungkan dengan skill-nya. Kemudian seperti itu, sama dengan yang lain juga, kita penasaran nih Bu, kenapa Bu Neva 4 cycle gitu ya, 4 siklus sih Bu, kita belum bisa bayangkan kalau 4 siklus di sekolah kita yang sehari-hari itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Arni untuk pertanyaannya. Silakan Ibu Neva dan Bu Maya untuk Siapa dulu, Bu Maya apa saya? Saya? Okay. Silakan Ibu Neva terlebih dahulu. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Tadi seperti apa sih saya mengukur critical thinking anak-anak itu sudah meningkat atau belum gitu ya? Nah, Ibu bisa muncul ini saya? Bisa Ibu. Krisma? Bisa ya. Bisa Ibu. Nah ini ya, yang Ibu lakukan tadi. Ini salah satu yang Ibu lakukan adalah pertanyaan saya di nomor 1. Ya, bahwasanya mereka create their own ending in 3 or 4 sentences. Karena sebetulnya mereka diberi 7 paragraf. Pertamanya acak, kemudian harus menyusun dulu. Setelah tahu susunannya yang benar, kita discuss. Kemudian akhirnya, ini salah satunya adalah mereka menulis cerita ending menurut versi mereka. Nah, dari mana saya mengukur critical thinking mereka udah meningkat atau belum? Sebenarnya saya sendiri melakukannya dari jawaban-jawaban yang mereka sampaikan, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kalau yang ini yang saya munculkan ini adalah jawaban mereka secara tertulis. Ketika kita sudah selesai membahas Frog Prince yang lama, konvensional dengan Frog Prince tahun 21st century. Sehingga saya muncul beberapa pertanyaan ke anak-anak selain kita menanyakan yang umum dulu, misalnya tentang apa itu cerita, kemudian apa aja karakter yang ada di situ dan seterusnya. Saya masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya karena di sana disampaikan tentang the environmental issue but another interesting message ya yang ada di situ dan bagaimana menurut pendapat mereka. Nah, saya lihat nih dari sini dari jawaban mereka walaupun sebenarnya harus mungkin dengan theme and rhyme harus kita lihat lagi, tapi saya langsung melihat ke jawaban mereka masing-masing. Nah, ini kebetulan jawaban yang tertulis. Kalau yang tadi Prambanan tadi itu di kelas secara lisan. Jadi saya kan punya rekaman pelajaran itu, selama belajar itu saya rekam. Nah, setelah itu saya lihat kemampuan ada peningkatan atau tidak. Anak-anak ini merasa mulai tertarik atau mulai tertantang untuk menyampaikan pendapatnya, sudah merasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah dia sudah berikan alasan? Kalau dia punya jawaban, apakah sudah ada reasoningnya dan seterusnya. Nah, kemunculan itu yang menurut saya menjadi indikator bahwasanya critical thinking skill mereka meningkat. Itu seperti tadi yang disampaikan ya, apa aja indikator bahwasanya siswa ini sudah memiliki critical thinking. Tentunya dibandingkan dengan cycle 1 tadi. Ya, cycle 1 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita lihat ada ini jawaban dari siswa-siswa ya.
yang mereka mungkin sama-sama tidak setuju katanya ya, tapi mereka punya alasan sendiri. Kemudian saya juga munculkan modern stories, reflection of modern life, find supporting argument in the story and explain your answer. Jadi cerita, mungkin nanti bisa di searching The Frog Prince in 21st Century. That's sangat berbeda dengan cerita asalnya ya, yang awalnya. Nah, so student give their idea, their argumen mereka, dan ini yang menjadi acuan saya, apakah mereka sudah terbentuk, sudah tumbuh cara berpikir kritis mereka. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi dari mana caranya? Dari saya mengakses jawaban-jawaban siswa, baik mereka sampaikan secara lisan, itu saya transkrip lagi videonya, dibikin subtitlenya, kemudian kalau yang dari tertulis ini sebenarnya lebih enak kita melihatnya. Jadi pekerjaannya nggak nambah. How can characters in a story influence people? Itu kan benar-benar terbuka ya pertanyaannya. Is it positive or negative? Ya, you can use other stories or movies to support your idea. Dan mereka menyampaikan pendapatnya. Is there a character in a movie or story who you admire, and why? Tentu jawabannya akan berbeda-beda. Jadi jawaban singkatnya adalah bagaimana cara mengukurnya, apakah anak-anak ini sudah terbentuk critical thinking-nya atau belum, yaitu dengan melihat jawaban-jawaban mereka, mempelajari jawaban-jawaban mereka, menganalisa jawaban-jawaban mereka. Jadi belum dalam bentuk theme and rhyme analisanya, tapi baru secara global. Demikian Bu Krispa, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neva untuk jawabannya. Ada tambahan mungkin dari Bu Maya? Baik, terima kasih. Mungkin karena banyak satu tentang pertanyaan. Ini khusus untuk pertanyaan Ibu Vera ya, dari Bu Arni Vera ya. Ibu Terima Arni. kasih tentang Ibu Arni. Iya, jadi pada saat memang assessment itu adalah sesuatu yang sangat penting saat kita untuk mengajarkan sesuatu, salah satu yang penting itu untuk melihat whether or not students are making progress itu adalah dengan assessment. Nah, substantially yang namanya class action research itu dimulai dengan problem kan, masalah yang muncul gitu ya, masalah yang muncul di kelas lalu kita mencoba untuk menyelesaikannya, gitu ya. Tidak mesti itu tes, jadi perlakuannya beda. Kalau misalnya dites di awal, terus kita treatment, terus dites lagi, itu eksperimental. Gitu ya, sama ada problem, sama eksperimental. Saya berbicara tentang riset dulu sedikit ya, nanti nyambung ke assessment. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di kelas, terus kita berpikir, oh kayaknya bisa diselesaikan pakai ini deh. Terus kita cobakan, dipakai treatment, awal itu harus ada baseline-nya itu dites, di tengahnya dikasih treatment, ujungnya dites lagi, dilihat perbedaannya. Nah, itu eksperimental. Nah, yang dilakukan saat ini adalah class action research. Problem Bu Neva sendiri itu adalah karena Bu Neva kebingungan istilahnya, nggak bingung-bingung amat sih ya Bu ya. She wanted Pengen to know, tahu, iya. pengen tahu, curious, Yeah. bagaimana bagaimana mengajarkan critical thinking lewat naratif teks. Problemnya itu, bagaimana mengajarkan critical thinking lewat naratif teks. Makanya di keempat cycle itu, mau berapapun cycle yang dibuat sesungguhnya, untuk melihat what works selama cycle-cycle tersebut. Nah, untuk Bu Neva sendiri, dia tidak memakai tes sepanjang cycle tersebut. Tapi data yang diambil adalah students response. Students respond karena setiap pertemuan itu kan diobservasi dan di video. Jadi setelah satu pertemuan, terus ada refleksi. Nah, bagaimana siswa berinteraksi, bagaimana siswa merespon, dari situlah kita melihat apakah ada atau apakah bisa dalam kasusnya Bu Neva
sesungguhnya. Apakah bisa mengajarkan naratif teks lewat critical thinking? Itu Mengajarkan critical assessment-nya. thinking lewat naratif teks. Tukar ya? Tukar Iya, kebalik. mengajarkan Iya. critical thinking lewat naratif Melalui teks. naratif Which teks is ya. through ILT gitu kan. Iya. Anyway, seperti itu. Nah, Oke. untuk assessment-nya sendiri jadi dilihat dari situ, Bu. Apakah misalnya di pertemuan pertama kan siswa hanya menjawab pertanyaannya saja, tidak ada reasoning di situ. Tapi di pertemuan selanjutnya siswa mulai mengeksplor bahkan sampai 7 kalimat misalnya critical thinkingnya compared to the first session. Nah, berbicara tentang assessing critical thinking sendiri, Brookhart, kalau Bapak Ibu pernah baca ya, Brookhart di 2019, dia pernah ada satu buku dia berbicara tentang assessing critical thinking. Nah, pada saat kita making assessment terhadap critical thinking, itu tuh harus dua ininya apa? Di buku itu ada kok ininya apa? Kriteria penilaiannya. Jadi ada dua, kita mengakses bahasa dan kita mengakses thinking skill-nya. Jadi ada dua ini. Nah, ininya mungkin satu. Misalnya kayak Bu Neva ini hasil jawaban murid ya, Bu ya. Jawaban murid atas pertanyaan guru mungkin cuma satu. Tapi dari satu jawaban itu kita melihat bahasanya karena kita guru bahasa Inggris dan kita melihat berpikirnya. Jadi harus ada dua kriteria di sana yang kita pakai. Ini itu menjawab pertanyaannya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Maya untuk tambahannya terkait pertanyaan dari Ibu Arni Vera tadi. Semoga jawabannya sudah memuaskan ya Ibu. Ya, Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena waktu kita sudah di ujung sekali ini ya sudah habis, maka kita sampai di akhir webinar kita pada hari ini. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan baik dari chatbox, baik di chatbox akan nanti diberikan kepada Ibu Neva dan Bu Maya, dan jawaban pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan di-share di grup IKM. Jadi tunggu saja ya Bapak dan Ibu. Baiklah, wah di sini hujan nih Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih untuk para narasumber hebat kita, baik Ibu Maya maupun Ibu Neva. Boleh dong Bapak dan Ibu guru hebat memberikan reaksi clap hands-nya. Baik, terima kasih Pak Dadan. Baik di sini. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa pada hari ini, dan saya mohon sebagai moderator hari ini mohon maaf sekali jika banyak kekurangan. Saya rasa banyak sekali kekurangan saya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan tentunya sharing tentang best practice yang sudah dilakukan baik oleh Ibu Maya maupun Ibu Neva tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk diterapkan di dalam kelas kita nantinya. Baiklah. Sebagai penutup saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Bu Maya, Bu Neva. Bu Neva terima kasih. Bu Maya, Bu Krispa terima kasih. Ini perlu satu sesi khusus tentang CAR ya. Iya, baik. Kita sudah pernah 2 kali ya Bu Maya ya tentang kelas. Satu Dulu ya. Oh, 1 kali. Baru sekali. Iya. Untuk Bu Arni boleh mungkin kita jadwalkan, ini kayaknya kolaborasi. penasaran nih Bu dan Bapak yang ada. Kalau ini Bu Maya, kalau ada project lagi boleh berkabar. Tampaknya teman-teman tertarik nih untuk bergabung di project berikutnya dengan Bu Maya. Iya, teman-teman yang berminat untuk berkolaborasi, mangga dikontak saja, ada email saya di sana. Bu Arni misalnya yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, mangga kita kolaps kapan-kapan ya Bu ya. Ya. Juga teman-teman semuanya, terima kasih. Saya tunggu. Terima kasih Pak Dadan.
Terima kasih. Bu Maya, Ya. Bu Krispa, Bu Neva, terima kasih banyak. Ibu Terima Bapak, kasih juga Sama-sama, Pak Bu. Dadan. kita lanjut Yang berdiskusi di selalu WA Group ya, kasih Ibu Bapak. support. Ya. Ya. Terus Pak Sehat selalu Dadan. untuk kita Terima kasih. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.